Rasa takut dengan berharap. Allah berfirman misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah orang yang senantiasa berdiri di waktu malam dan sujud karena takut terhadap akhirat dan berharap akan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yang ingat hanyalah orang-orang yang memiliki pikiran dan akal saja. Lihat, Allah mengatakan di situ, yahdharul akhirah. Dia takut, khawatir terhadap kehidupan akhiratnya dan berharap akan rahmatnya. Contoh lagi, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih sekali. Di sini Allah menyebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga timbullah rasa berharap kepada Allah. Dan Allah kemudian mengingatkan bahwasanya Allah azabnya pedih, sehingga timbullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka itu yang diseru oleh orang-orang musyrikin itu, justru mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan khawatir atau takut kepada azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu itu perlu untuk diwaspadai. Lihat, Allah menyebutkan bahwa para nabi, para wali yang disembah, yang diseru selain Allah itu, karena ada orang-orang yang menyembah para nabi, tidak Pak? Ada. Ada yang menyembah para wali, tidak Pak? Ada. Maka Allah mengatakan, mereka-mereka yang disembah selain Allah itu justru mencari wasilah kepada Allah. Mereka berusaha untuk bertakarub kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Lihat, di sini Allah menggabungkan antara mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Di antaranya juga surat Al-Anbiya ayat 90. Allah mengatakan, Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia bersegera kepada kebaikan. Dan mereka waktu di dunia menyeru kami dengan penuh berharap dan rasa takut. Tuh, lihat. Allah menggabungkan di sini berharap dan rasa takut. Di antara juga surat As-Sajdah ayat 16. Allah berfirman mensifati orang-orang beriman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah, menyeru Allah dengan rasa takut dan berharap. Dua perkara ini penting sekali, akhi, untuk kita kumpulkan. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, demikian pula An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, dan Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan sahih dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW dakhala ala syab wa huwa fil maut. Nabi SAW masuk kepada seorang pemuda yang sedang menuju kematian.
Apa kata Rasulullah kepada pemuda ini? Kaifa tajiduk? Bagaimana kamu mendapatkan dirimu sekarang? Ya, ketika si pemuda ini sedang sakaratul maut, Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan dirimu sekarang? Apa kata si pemuda? Wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah ya Rasulullah, aku berharap akan rahmat Allah, tapi aku takut akan dosa-dosaku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua perkara tadi berkumpul pada seorang hamba di saat-saat seperti itu, ketika sakaratul maut, kecuali Allah akan berikan apa yang ia harapkan dan Allah amankan ia dari yang ia takutkan. Subhanallah. Jadi ketika kita hendak meninggal, Pak, sangat dianjurkan sekali di saat itu kita kumpulkan rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amanain idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku tidak akan kumpulkan bagi seorang hamba dua rasa takut dan dua rasa aman. Siapa yang merasa aman dari azabku di dunia, maka aku akan jadikan ia ketakutan pada hari kiamat. Dan siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan jadikan ia aman di dalam kehidupan akhirat nanti. Subhanallah. Di sini Allah mengatakan, Pak, bahwa Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman ini, Pak. Kalau kita di dunia merasa aman dari azab Allah, kita berbuat dosa, tidak peduli dengan azab Allah, maka wallahi kelak di akhirat kita akan ketakutan, Pak. Tapi ketika kita di dunia merasa takut akan azab Allah, mau berbuat maksiat, takut, khawatir, maka demi Allah, di hari akhirat nanti ya akhi, ya Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, keamanan untuk mereka. Makanya lihat ya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah, Pak, ketika sakaratul maut, Masya Allah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian ia istiqamah, maka ketika kematiannya akan turun kepada mereka para malaikat, sambil para malaikat itu berkata, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan akhirat. Walakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu serukan. Masya Allah, subhanallah. Kayak akhal Islam, betapa agungnya dua ibadah ini ya akhal Islam. Rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, kata para ulama, bagaikan rem dalam hidup kita ini. Dengan rasa takut itulah yang mencegah kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang tidak punya rasa takut, dia tidak peduli, Pak. Tidak peduli dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala.
Namun ketika seseorang hanya beribadah dengan takut saja, Pak, di mana dia lebih besar rasa takutnya, akan menimbulkan mudarat untuk dia, Pak. Apa mudaratnya, saudaraku? Ketika seseorang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, yang pertama mudaratnya akan menimbulkan al-ya's min rahmatillah. Itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, akan sangat mudah memvonis orang, mengkafirkan orang. Makanya sudah kita sebutkan tadi ya, orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, itu akan menyebabkan dia menjadi khawarij, saudara. Kan orang khawarij kan mudah mengkafir-kafirkan, Pak. Mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan pezina, mengkafirkan ya, pemakan riba dan yang lainnya. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena terlalu kuat rasa takutnya kepada Allah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Di sini ada poin penting yang harus kita pahami, saudaraku. Apa itu yang pertama? Bahwa pada asalnya rasa takut dan rasa berharap itu harus diseimbangkan. Harus seimbang antara rasa takut dan berharap. Kenapa harus diseimbangkan, Pak? Karena sudah kita sebutkan tadi, ketika rasa takut lebih berat dibandingkan rasa berharap, ini akan menimbulkan mudarat untuk si hamba. Dan ketika rasa berharap lebih kuat dibandingkan dengan rasa takut, ada orang hanya sebatas berharap insya Allah masuk surga. Tapi kemudian rasa takutnya kurang, apa yang terjadi, Pak? Dia akan menganggap remeh maksiat. Kenapa? Karena rasa takutnya kurang kepada Allah. Tapi ketika menjadi seimbang, Pak, dia mengharapkan rahmat Allah, di mana harapannya tersebut memberikan kekuatan dia untuk beramal saleh. Dan dia pun rasa takutnya kuat kepada Allah, di mana rasa takut tersebut menyebabkan dia takut memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Seorang hamba berjalan di bumi bagaikan memiliki dua sayap. Sayap yang pertama yaitu rasa takut kepada Allah, dan sayap yang kedua yaitu rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami, Pak. Poin yang pertama. Poin yang kedua yang harus kita pahami, saudaraku. Sebagian salaf berkata, terkadang rasa takut harus lebih dikuatkan dibandingkan rasa berharap dalam keadaan tertentu. Contohnya bagaimana? Ya. Contohnya, ketika syahwat kita lagi kuat nih, Pak. Dan maksiat pun banyak. Dan kita khawatir akan jatuh kepada maksiat. Maka pada waktu itu rasa takut kita harus lebih kita besarkan. Contoh misalnya antum yang ada di Bali ini, Pak. Yang Masya Allah yang namanya aurat diumbar. Untuk antum jatuh kepada maksiat mudah, Pak, di sini itu. Maka di tempat-tempat yang maksiatnya banyak seperti ini, rasa takut harus lebih dikuatkan. Supaya apa? Supaya kita khawatir jatuh kepada maksiat tersebut. Ini penting sekali, saudaraku. Sebaliknya, terkadang dalam suatu keadaan, rasa berharap itu lebih dikuatkan dibandingkan dengan rasa takut. Kapan itu? Ketika kita hendak meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan demikian. Iya. Kenapa? Karena ketika hendak meninggal dunia,
kita sangat diharapkan meninggal dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-salaf istahabbu an yuqawwiya fi as-sihhah janah al-khawf ala janah ar-raja. Wa 'inda al-khuruj min ad-dunya yuqawwi janah ar-raja ala janah al-khawf. Wahadhi tariqat Abi Sulaiman wa ghairihi. Salaf terdahulu menyukai lebih menguatkan saat sehat sisi rasa takutnya dibandingkan dengan rasa berharapnya. Dan ketika dia hendak meninggal dunia, lebih dikuatkan rasa berharapnya dibandingkan rasa apa? Rasa takutnya. Dan ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan yang lainnya. Ya, artinya dalam masalah ini ada perselisihan memang para ulama. Ya, sebagian mengatakan tetap harus seimbang. Sebagian mengatakan boleh ya dikuatkan salah satunya ketika keadaan-keadaan tertentu, wallahu alam. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Tiga perkara ini, akhi. Takut, berharap, kemudian cinta. Inilah yang akan menjadi cambuk di dalam kehidupan kita, Pak. Cinta adalah merupakan motor penggerak dalam kehidupan. Manusia bergerak itu biasanya berdasarkan harapan dan cinta, Pak. Antum cari duit. Karena dasarnya apa? Harapan dan cinta. Ya, karena kenapa antum cari duit? Berharap dapat duit. Karena memang kita juga cinta kepada duit. Siapa coba di antara kita yang mengatakan saya nggak cinta duit? Bohong. Semua kita, hatta anak, hatta para ustadz, ya kalau ngelihat duit ya hijau juga gitu. Ya. Cinta harta itu sudah di Allah fitrahkan kepada manusia, Pak. Allah berfirman zujina linnasi hubbus syahawat. Allah hiaskan kepada manusia cinta kepada apa? Syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Berupa wanita, anak-anak dan harta yang melimpah ruah. Ketika kita ada cinta, disitulah semangat akan muncul. Kenapa antum pengen nikah? Karena harapan dan cinta. Antum berharap punya keturunan. Dan yang kedua karena antum memang punya rasa cinta kepada wanita. Iya tidak? Pasti itu. Kecuali yang impoten kali. Atau yang kayak LGBT gitu, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi perbuatan kita tidak lepas dari berharap dan apa? Cinta. Pasti. Ketika cinta ada di hati kita, disitulah semangat tuh luar biasa, Pak. Antum, kalau cinta ilmu, pasti menuntut ilmunya kuat, Pak. Tapi ketika di hati antum tidak ada rasa cinta kepada ilmu, pasti semangat menuntut ilmunya lemah sekali. Antum, kalau cinta masjid, pasti pergi ke masjid itu semangat sekali, Pak. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kenapa? Karena sudah rasa cintanya kepada masjid kuat sekali. Banyak orang yang merasa betah kalau berada di pantai. Yang satu, wah, tempat yang paling nikmat bagi saya di gunung. Yang satu berkata, tempat yang paling indah dalam hidup saya masjid. Masya Allah. Kenapa? Ini dipengaruhi cinta, Pak.
Cinta itu yang menyebabkan kita semangat kepada perkara itu. Antum mencintai salat tahajud, antum cinta baca Al-Quran, akan terlihat antum akan semangat untuk melakukannya. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Makanya coba kita periksa pada diri kita. Sejauh apa rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh apa rasa berharap kita kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh apa rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla? Sekarang saya mau tanya sama antum. Takut gak sama Allah? Kamu takut sama Allah? Takut? Cinta gak sama Allah? Hah? Cinta? Benar? Salafus soleh terdahulu kalau ditanya, Pak, apakah kamu cinta kepada Allah? Apa jawabannya? Aku berharap demikian. Apakah kamu takut kepada Allah? Apa jawabannya? Aku berharap demikian. Bahkan sebagian mengatakan, ketika seseorang ditanya, kamu cinta kepada Allah? Lalu dia berkata, iya saya cinta. Terkadang dia dusta. Lisannya berkata cinta, tapi perbuatannya tidak menunjukkan cinta. Kamu takut kepada Allah? Ya, saya takut. Bisa jadi dia berdusta. Lisannya dia berkata takut, tapi ketika sendirian dia nggak punya rasa takut kepada Allah. Ketika sendirian, dibuka tuh HP-nya, nonton yang enggak, video porno lah, gambar-gambar yang tak senonoh lah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita tidak bisa memang memastikan dalam artian bahwa kita ini sudah benar-benar takut kepada Allah dalam realisasian. Sulit sekali, Pak. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita terus rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha tumbuhkan terus rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rasa takut kepada Allah kita padamkan dengan maksiat, Pak. Jangan sampai cinta kita kepada Allah kita padamkan dengan cinta dunia, Pak. Dan jangan sampai rasa berharap kita kepada Allah kita padamkan karena kita lebih mengharapkan kehidupan dunia dan kepada makhluk. Karena 3 perkara ini bisa padam, Pak. Orang yang tadinya takut kepada Allah, ketika sendirian takut kepada Allah, itu rasa takut bisa tipis saat dia berbuat maksiat kepada Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan, al-ma'asi tud'iful qulub. Di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, maksiat itu melemahkan hati. Melemahkan rasa takut kepada Allah. Melemahkan pengagungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berbanyak berbuat maksiat, akhi, Anda akan dapatkan, saudaraku, hatinya tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan pengaruh yang luar biasa, efeknya sangat mengerikan dalam kehidupan, saudaraku. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya rasa takut itu kita pupuk terus, Pak? Harus dipupuk, Pak. Yang pertama tentu, saudaraku, itu dengan cara kita terus mengenal Allah. Kenali bagaimana siksa Allah yang sangat keras. Baca Al-Quran bagaimana Allah menceritakan tentang api neraka yang sangat mengerikan. Lihat bagaimana azab Allah yang mengerikan yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Supaya apa? Tumbuh rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika rasa takut itu telah muncul, Pak, jangan disia-siakan pemberian Allah yang sangat berharga itu. Setelah Allah berikan kepada kita rasa takut kepada Allah, ketika kita baca Quran, membaca ayat-ayat azab, kita menangis takut kepada Allah, alhamdulillah.
Wallahi itu pemberian Allah yang luar biasa. Jangan dipadamkan, jangan sampai Allah cabut kembali dari hati kita. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana supaya 3 perkara tandanya 3 perkara ini terkumpul pada diri kita? Takut, berharap, dan apa? Dan cinta. Pertama, coba kita periksa saat kita misalnya mendengar adzan berkumandang. Coba kita lihat pada diri kita sendiri, Pak. Ketika mendengar adzan berkumandang, kita segera semangat menuju masjid atau tidak? Kalau ternyata kita masih malas-malesan, berarti rasa cintanya kurang, Pak. Rasa berharapnya kurang. Kita masih sering terlambat sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah pasti masbuk lulu. Dan selalu dapat soft terakhir terus, Pak. Aduh. Berarti orang ini masih lemah rasa apa? Takutnya kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la yazalu rajul yata'akhkhar an salatil jumu'ah hatta yu'akhiruhu Allah fil jannah wa in kana min ahli. Senantiasa seseorang terlambat dari salat Jumat sampai Allah akhirkan dia masuk surganya, walaupun dia penduduk surga. Gara-gara terlambat terus, kalau Jumatan pas datangnya muadzan, ya, selalu datangnya terlambat. Tidak pernah di saf yang pertama. Maka Allah mengatakan, kata Rasulullah SAW, Allah pun akhirkan ia masuk surganya nanti ente. Ya. Kenapa? Salah ente. Kenapa? Dulu waktu dunia malas-malesan. Orang yang takut seperti ini, Pak, nggak mau ini. Ini masalahnya penghinaan ya akal Islam. Maka orang yang takut kepada Allah bergegas dia. Yang dia pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan saf yang pertama. Ini berarti rasa berharapnya kuat, rojaknya ini, Pak. Saya ingin dapat pahala yang paling besar. Saya tidak ridho kalau saya di saf yang ketiga, nggak ridho. Saya harus di saf yang pertama. Masya Allah. Di antara kita terkadang, Pak, berharap pahalanya lemah, Pak. Ngelihat di saf pertama masih kosong, malah mempersilahkan temannya, silakan. Masya Allah. Itu kesempatan besar padahal pahalanya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang musibah itu ya, ketika kita mau sholat berjamaah, malas-malesan gitu, Pak. Wallahi kalau kita dapatkan di hati kita seperti itu, berarti kita sudah terkena penyakit nifaq. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar menuju jalan Allah, tentu mereka akan bersiap-siap menuju kepadanya. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka kepada jalan Allah itu. Maka Allah jadikan hati mereka berat. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau, Taisir Karimir Rahman. Ini merupakan ya sifat orang munafik. Di mana Allah jadikan hatinya berat untuk keluar menuju jalan Allah. Setiap kali mau keluar menuju kebaikan, Allah jadikan hatinya berat. Kenapa? Itu tanda Allah tidak suka kepada dia. Kenapa kita orang-orang munafik itu, Pak, bisa berat, Pak, untuk berjalan menuju kebaikan? Karena mereka kehilangan rasa berharap kepada Allah. Mereka kehilangan rasa cinta kepada Allah. Mereka kehilangan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Itu yang menjadi permasalahannya. Allah mengatakan juga tentang orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah, menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu pun ria, ingin dilihat orang. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit saja. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, inilah sifat sholat orang munafik. Pertama, malas. Yang kedua, ria. Yang ketiga, di dalam sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Hatta dalam sholat, orang munafik itu nggak nginget Allah, Pak. Banyak di antara kita terkena penyakit ini, Pak. Mau pergi sholat males-malesan. Sudah begitu ria, update status lagi, Pak. Pengen dilihat orang. Sudah begitu dalam sholat nggak ingat Allah, yang dia ingat si fulan, si alan. Yang diingat tentang dunia dan yang lainnya. Hilang kekhusyuannya sudah. Ini kan ya, kenapa bisa terjadi, Pak? Karena 3 perkara tadi sangat lemah di hatinya. Rasa berharapnya kepada Allah lemah, rasa takutnya kepada Allah lemah, dan rasa cintanya kepada Allah apa? Lemah. Sebab kalaulah rasa takutnya kepada Allah kuat, dia pasti akan takut akan azab Allah. Kalaulah rasa cintanya kuat, dia akan bersegera menuju sholat itu, Pak, dengan penuh semangat, Pak. Kalaulah ia mengharapkan pahala dari Allahnya kuat, tentu dia akan bergegas menuju sholat tersebut, Pak. Pasti itu. Sehingga akhirnya dia senantiasa, Masya Allah. Orang yang terkumpul 3 perkara tadi, dia selalu di atas ketaatan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya saya salut ya, sebagian ikhwan, jiwa sami'na wa ata'nya tuh kuat banget, Pak. Begitu dia tahu ini haram, langsung ditinggalkan. Begitu dia tahu dia ini wajib, langsung dilakukan. Allahu Akbar. Saya lihat, Masya Allah, semangat sekali. Dalam setiap kebaikan dia selalu ada. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Itulah, Pak, rasa cintanya kepada Allah sudah tumbuh di hatinya, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Dan ingat, saudaraku, keadaan kita ketika melewat jembatan Sirat di atas api neraka itu ditentukan dengan keadaan kita di dunia. Kalau kita di dunia, semangat kita menuju kepada kebaikan lemah, sering berbuat maksiat. Jangan salahkan, ketika kita melewati jembatan Sirat di atas api neraka pun, kita akan terseok-seok, bahkan mungkin jatuh ke dalam api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika menggambarkan tentang orang-orang yang melewati jembatan Sirat, kata Rasulullah, ada yang melewatinya bagaikan kilat. Ada lagi yang melewatinya ka'ajawidil khail, seperti kuda-kuda yang berlari kencang sekali. Ada lagi yang melewati jembatan Sirat seperti orang yang berlari. Ada lagi orang yang melewati jembatan Sirat seperti berjalan. Ada lagi yang melewati jembatan Sirat, kata Rasulullah SAW apa? Terkadang ia jalan, terkadang ia tersungkur. Terkadang jalan lagi, tersungkur lagi, akhirnya selamat. Kata Ibnu Qayyim, itu disesuaikan dengan keadaannya ia di mana? Di dunia. Sudah masuk Isya ya? Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, kemudian kita buka tanya jawab, dan yang ingin bertanya silahkan dengan tulisan. Sudah kita sebutkan tadi, saudaraku, kedudukan seorang hamba di hadapan Allah sangat ditentukan oleh 3 perkara tadi. Rasa takutnya kepada Allah, rasa berharapnya kepada Allah, dan rasa cintanya. Maka dalam kita beribadah kepada Allah, kita berusaha untuk menghadirkan 3 perkara ini dalam setiap ibadah kita. Karena ketika 3 perkara ini porsinya kurang, itu mudaratnya besar. Dan sudah kita sebutkan tadi, di antara mudarat ya ketika kita kekurangan 3 perkara ini, yang pertama mudaratnya apa, Pak? Menyebabkan kita kehilangan semangat di dalam beribadah. Itulah yang menyebabkan banyak saudara-saudara kita kelihatan kalau ibadah itu kok loyo, Pak. Mau baca Quran malas. Kalaupun baca Quran setengah lembar aja nggak mampu. Baca Quran setengah lembar tuh udah kayak 1 jam udah. Mau zikir malas. Mau ngapa-ngapain malas, mau ibadah malas, Pak. Akibat daripada apa? Inilah kekurangan rasa takut, rasa berharap, dan rasa cintanya. Dan ini sangat bahaya, saudaraku. Sebab orang kalau sudah malas kepada ibadah, dia akan semangat kepada selain ibadah. Dan untuk melihat orang-orang yang malas-malasan ibadah itu semangatnya kepada apa, Pak? Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Semangatnya main game, semangatnya untuk hal-hal yang pokoknya sia-sia. Sebagian salaf terdahulu, dan ini perkataan Hammad bin Dirham, di antara tanda Allah tidak suka kepada seorang hamba, yaitu dijadikan si hamba itu sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini ngeri, Pak. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak berusaha mencintai ibadah, tidak berusaha untuk semangat kepada ibadah, Allah berikan sanksi, dia akhirnya diuji dengan cinta kepada selain ibadah. Kalau nonton sepak bola semangat, Pak. Sampai jam 2 malam pun tak peduli sudah. Ada piala ini. Padahal yang dapat piala orang lain, Pak. Iya. Kita cuma nonton doang, cuma rame-ramean doang. Kalau tim kesayangan kita kalah, sedih. Kalau menang, sorak-sorai, selesai. Pahala enggak dapat, iman enggak nambah, ilmu enggak nambah. Ya subhanallah. Dan ternyata itu lebih mengasyikkan di hatinya daripada duduk di majelis ta'lim. Sampai ada orang gara-gara mau nonton sepak bola, sholatnya cepat bener, Pak. Antum kok sholatnya cepat bener? Ada piala nih, rugi kalau ketinggalan. Lah, terus kalau sholat cepat nggak rugi antum?
Tidak rugi sama sekali ketika antum kehilangan keutamaan besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Inilah, Pak, sanksi dari Allah kepada dia. Dia tidak berusaha untuk mencintai ibadah, tidak berusaha untuk berharap akan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika dipanggil hayya 'alas shalah tak bergeming hatinya. Hayya 'alal falah tak tertarik, Pak. Tapi ketika diumumkan di masjid, Bapak, habis sholat ada pembagian setiap orang 2 juta. Penuh masjid, Pak. Penuh, Pak, masjid. Kenapa? Ternyata lebih mengharapkan dunia daripada akhirat. Ini bahaya, saudaraku. Harapannya kepada Allah lemah. Akhirnya Allah berikan sanksi, dia lebih mengharapkan dunia. Lebih mengharapkan materi. Dia mau semangat ibadah kalau ada keuntungan materi dunianya. Kalau nggak ada keuntungan materi dunia, malas dia. Ini orang kehilangan 3 perkara tadi, Pak, atau lemah sekali. Rasa takutnya kepada Allah, rasa berharapnya, rasa cintanya. Bahkan disebutkan dalam hadis dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya, ya'ti rajulun yaumal qiyamah bisawabin amsal jibal tihama atau kama qala. Nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki datang membawa pahala-pahala sebesar gunung-gunung Tuhama. Apa yang terjadi? Allah hancur leburkan pahalanya itu, Pak. Habis. Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka suatu kaum yang sama dengan kalian. Mereka mengambil malam seperti yang kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka ketika bersendirian dengan keharaman, mereka berani melanggarnya. Kenapa? Di depan orang kelihatan takwa, ketika sendirian boro-boro takwa. Tidak ada takutnya sama Allah ketika sendirian. Orang seperti ini biasanya takutnya lebih besar kepada manusia, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau takutnya lebih besar kepada Allah, hatta sendirian tidak berani dia. Kenapa bisa seperti ini? Ini mudaratnya berat banget, Pak. Udah datang capek-capek di hari kiamat bawa pahala-pahala sebesar gunung Tihama. Dihancur leburkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi, wallahi rugi. Kenapa? Takutnya sama Allah lemah, wallah. Takutnya sama Allah lemah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Coba kita perhatikan, Pak. Mana yang lebih kita harapkan selama ini dalam hati kita? Mengharapkan pahala akhiratkah? Ataukah mengharapkan dunia yang lebih besar di hati kita? Rasulullah SAW bersabda, berdoa, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Jangan kau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar. Dan keinginan itu mengikuti apa, Pak? Harapan. Ketika kita lebih berharap dunia daripada akhirat, maka malapetaka yang besar akan menimpa hidup kita. Tapi ketika kita lebih mengharapkan akhirat daripada dunia, disitulah berbagai macam sumber kebaikan dalam hidup kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, man kanat hammuhud dunya, siapa yang keinginan terbesarnya dunia,
harapan terbesarnya dunia, farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai berikan urusannya. Tidak bisa istiqomah dia. Wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan itu di hadapan matanya. Dia nggak pernah merasa puas. Kasih banyak tetap aja merasa kurang. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang Allah takdirkan saja, selesai. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, "Wa man kanat hammuhul akhirah." Siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, jama'allahu alaihi syamlah. Allah kumpulkan kekuatannya. Orang yang sangat mengharapkan akhirat biasanya istiqomahnya kuat, Pak. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Kaya hatinya, Pak. Karena walaupun diberikan oleh Allah dunia yang sedikit, dia merasa puas dengan yang ada. Alhamdulillah. Dia nikmati yang ada tersebut dan tidak berharap banyak dari kehidupan dunia. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di mata dia. Masya Allah. Kenapa? Karena harapan akhiratnya lebih besar. Orang yang harapan kepada Allah dan kehidupan akhiratnya lebih besar, Pak, dia akan mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya, Pak. Mungkin setiap antum pernah mendengar ayatnya. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman, buat siapa? Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak. Terus siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Maka orang yang di hatinya harapannya yang terbesar Allah dan kehidupan akhirat, pasti dia akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya, Pak. Tapi sebaliknya, orang yang harapan terbesarnya dunia, jangan harap dia bisa mengikuti Rasulullah. Jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Susah. Karena perintah Rasulullah seringkali nggak sesuai dengan hawa nafsu. Larangan Rasulullah seringkali kita sukai, Pak, secara syahwat, Pak. Maka ketika kita mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, nggak apa-apa, saya rugi di dunia sedikit. Nggak apa-apa, saya sabar sebentar di dunia daripada sabarnya di neraka. Ini harapannya kuat kepada Allah nih, Pak. Masya Allah. Nah inilah saudaraku sekalian, memang pengaruh dahsyat sekali ya 3 perkara ini. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan cinta. Demikian kita buka tanya jawab. Apa amal yang bisa menguatkan rasa takut, rasa cinta, dan rasa berharap kepada Allah? Adapun rasa takut sudah kita sebutkan tadi, yaitu kita memperbanyak mengenal Allah. Banyak baca Quran. Karena Al-Quran itu obat hati, Pak. Ketika kita baca Quran, jangan sebatas baca doang, Pak, tapi tadabburi. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Coba tadabburi Al-Quran. Coba gimana caranya, Pak?
Al-Quran itu sesuatu yang paling indah yang kita baca, Pak. Lebih nikmat baca Quran daripada baca koran. Gimana caranya? Ini butuh perjuangan. Wallahi, kita tidak akan merasakan kenikmatan kalau kita tidak membiasakan. Dan kita tidak akan bisa membiasakan kalau kita tidak berjuang. Sekali antum baca Quran, antum belum merasakan kenikmatan. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Setelah ada perjuangan, Allah melihat dan Allah itu syakur. Allah itu maha berterima kasih. Maka siapa yang berusaha beribadah kepada Allah, berjuang, maka sebagai rasa terima kasih Allah kepada kita, makhluknya, dan Allah tidak butuh kepada amal kita, maka Allah berikan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Dan siapa, kata Ibnu Taimiyah, yang tidak merasakan kenikmatan dalam ibadahnya, tuduhlah hatinya. Karena bisa jadi ibadahnya dimasuki sesuatu itu. Kenapa? Karena Rabb kita maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Nah, saudaraku sekalian, ada sebuah pertanyaan yang hendaknya kita tanyakan kepada diri kita. Rasulullah bertanya kepada Bilal. Apa kata Bilal? Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam apa? Apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam, hai Bilal? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu indah wa shallaitu rak'atain. Ya Rasulullah, amalan yang paling aku harapkan dalam Islam itu, yaitu aku setiap kali berhadas aku wudu, lalu aku sholat 2 rakaat. Nah, sekarang tanyakan ini kepada diri kita. Apa amalan yang paling kita harapkan dalam Islam? Apa amalan yang paling kita andalkan? Kita harus punya ada amalan andalan. Andalan amalan kita apa? Harus ada. Coba ingat-ingat. Apa yang kita andalkan dari amalan soleh? Baca Quran enggak. Sholat sunnah enggak. Puasa sunnah juga enggak. Sedekah juga enggak. Terus ngapain? Wallahi musibah. Coba kita punya andalan. Ada amalan yang kita andalkan. Yang kita harapkan sekali dalam Islam. Nah ini saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Nah di situ akan muncul rasa cinta. Ketika antum sudah mencintai amalan saleh, disitulah antum akan semangat. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana keadaan hatimu ketika menuntut ilmu? Bagaimana keadaanmu ketika menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i apa? Seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Dia akan cari kemanapun juga. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu, Pak? Karena cinta ilmu itu sudah betul-betul menghunjam di dada beliau. Karena cinta ilmu itu sudah sangat luar biasa di hati beliau. Tidak ada yang paling nikmat dalam hidup beliau dari menuntut ilmu Allah. Kita selama ini ngaku cinta Allah, cinta Allah. Saya cinta Allah, saya cinta Allah. Zikirnya aja jarang. Sementara kata para ulama, tanda cinta itu banyak ingat. Antum kalau cinta kepada sesuatu, pasti antum akan ingat kepada sesuatu itu. Banyak ingat itu. Ya, seperti seorang pemuda yang lagi jatuh cinta sama akhwat. Sampai-sampai saking cintanya selalu ingat si dia. Kenapa? Karena itu memang tanda cinta. Kita cinta kepada Allah, tapi kita jarang berzikir kepada Allah,
itu dipertanyakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saudaraku, ya. Demikian pula berharap kepada Allah dengan cara apa, Pak? Dengan cara kita membaca tentang bagaimana kenikmatan surga. Coba baca Quran, bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang surga. Baca dalam hadis-hadis bagaimana kenikmatan surga yang luar biasa. Lalu renungkan dan bandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Mana yang lebih baik? Ini akal Islam. Dengan seperti itu akan muncul rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, ini ya. Yang jelas setiap kita berusaha, Pak. Jangan ridho loh, Pak. Harapan kita kepada amalan soleh ternyata lemah. Jangan ridho, Pak. Jangan pernah ridho. Antum menuntut ilmu dari dulu-dulu nggak pernah naik kelas. Jangan ridho. Berarti antum harapannya terhadap ilmu dan cintanya kepada ilmu lemah. Maaf, lemah. Ada ikhwan 10 tahun ngaji, 20 tahun ngaji, pas ditanya apa syarat sah jual beli. Wallahu a'lam. Ditanya apa syarat sah, apa syarat wajibnya zakat. Wallahu a'lam. Subhanallah, selama 20 tahun antum ngaji, tidak ada sama sekali perkembangan. Di mana rasa cinta antum kepada ilmu? Ya, saya ngaji. Masya Allah, bagus. Hadir kita di majlis ta'lim, kita suka ke majlis ta'lim. Tapi belum tentu, Pak, rasa cinta kita kepada ilmu ketika duduk di majlis ta'lim itu ada di hati, Pak. Kita sebatas cinta di majlis ta'lim, tapi rasa cinta kepada ilmunya kurang. Nah, kita naikkan. Gimana caranya saya lebih mencintai ilmu? Bagaimana ilmu itu menjadi lezat di hati saya? Kalau para ulama terdahulu, kalau ngantuk baca buku langsung hilang ngantuknya. Kalau kita nggak bisa tidur, baca buku langsung ngantuk, Pak. Ya. Bagaimana jika ada seorang dai masih merokok dan mendengarkan musik, tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustaz? Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan, Mbak. Rokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada enggak? Ada? Ada. Antum pernah enggak baca puisinya Taufik Ismail? Puisinya Taufik Ismail tentang rokok, ajib, Pak, Masya Allah. Ya, yang saya ingat begini, arak memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Judi memiliki 20 lebih mudarat sama dengan haram. Zina memiliki 40 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mengandung 4.000 racun. Masa cuman makruh? Puisinya Taufik Ismail bagus banget tentang masalah rokok itu, Bro. Iya. Makanya lihat, bukti yang paling agung yang menunjukkan rokok itu bahaya, buktinya di kantong rokoknya udah tertulis. Kalau dulu masih mending, rokok menyebabkan impotensi, kanker ini. Sekarang nggak basa-basi lagi, Pak. Rokok membunuhmu. Dah. Ajibnya enggak pernah dijadikan apa? Kalau misalnya ini statusnya ustadz, la haula wala quwata illa billah.
Dalam ilmu hadis, syarat seorang perawi itu harus adil. Apa itu definisi adil? Adil adalah pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuk, selamat dari kefasikan, yang kelima salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari adab-adab yang tidak Islam. Dalam Islam, yang boleh menjadi saksi, baik saksi nikah, saksi jual beli, saksi dalam masalah berbagai macam hukuman had, itu hanya orang yang adil. Adapun orang yang fasik dalam Islam tidak boleh jadi saksi. Sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang terbiasa melakukan yang makruh saja, saqatat syahadatuhu, gak boleh jadi saksi. Ini ngerokok, main musik lagi, la haula wala quwata illa billah. Yang sudah jelas keharamannya, saudaraku sekalian. Maka yang seperti ini tertolak menjadi saksi. Kalau jadi saksi aja nggak boleh, apalagi jadi ustadz. Lebih tidak layak lagi, saudara. Iya. Kalaulah yang dia ajarkan selain manhaj salaf, mungkin kita senang-senang, biarin aja lah, terserah dia. Nah ini ngajarin manhaj salaf. Apa itu tidak menjadi fitnah untuk dakwah salaf ya? Salaf itu agung. Salaf itu nama untuk generasi yang mulia. Para sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Ya, walaupun memang kita tidak mengeluarkan pelaku dosa dari lingkaran Ahlussunnah, betul. Pelaku dosa kita tidak keluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena kata para ulama, seseorang disebut Ahlussunnah atau bukan itu bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah akidah. Maka Ahlussunnah ada orang-orang fasiknya, ada. Ya. Tapi aib banget Pak, tercela banget kalau itu yang melakukannya seorang ustaz. Al-Imam Ibnu Qudamah ketika menyebutkan bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar, kapan? Yang pertama, ketika dia anggap remeh dosa kecil, berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, ketika yang melakukannya seorang yang dipandang. Seorang ustadz misalnya, seorang ajengan, seorang kiai. Ketika dia yang melakukannya, maka itu menjadi besar di sisi Allah. Bukan kecil Pak. Sebab dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi apa? Panutan. Nah ini saudaraku. Maka kalau antum melihat ada ustadz seperti itu, nasihatin dia. Kasih tahu ustadz, tidak layak antum berbuat seperti itu. Antum kan sudah tahu hukumnya Ustaz. Kenapa masih dilakukan? Apa tidak takut antum kepada Allah? Tidak takut kepada api neraka? Antum jadi panutan manusia. Iya. Bagaimana mensikapi perselisihan yang terjadi antar jamaah di masing-masing majelis ilmu Ustaz? Apa cukup bersikap netral? Kita lihat nih jenis perselisihannya apa. Karena setiap perselisihan harus kita sikapi dengan tegas, Pak. Ada perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah, yang memang tidak ada nasnya. Ustadz satu berijtihad berpendapat seperti ini, ustadz yang lain berijtihad berpendapat seperti ini. Maka yang seperti ini tidak boleh menyebabkan perselisihan. Tidak boleh menyebabkan apa? Perselisihan. Hanya karena antum ngebela ustadz ini, kemudian antum ngefans sama ustadz ini, gara-gara itu jadi berantem. Wallahi, ini bukan manhaj salaf, Pak. Dan bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat para ulama
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Padahal Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Sering kali Imam Ahmad menyelisih Imam Syafi'i. Bahkan terkadang terjadi dialog di antara mereka. Seperti Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Ahmad tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Kata Imam Syafi'i, "Hai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat." Kata Imam Ahmad, "Betul." Lalu bagaimana dia bersyahadatnya ketika dia mau masuk Islam? Ya. Sementara bukankah waktu sholat itu dia tetap melakukan 2 kalimat syahadat? Itu ya, dialog ini masyhur. Tapi apakah kemudian gara-gara itu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad jadi bermusuhan? Enggak. Imam Syafi'i padahal muridnya Imam Malik, Pak. Tapi Imam Syafi'i seringkali menyelisih pendapat gurunya Imam Malik. Tapi apakah menyebabkan Imam Syafi'i benci kepada gurunya, kepada Imam Malik, atau memberikan permusuhan kepada murid-muridnya yang lain? Tidak. Yang jadi masalah dada kita sempit masalahnya, Pak. Kita ini kalau sudah ngaji sama seorang ustadz, maaf ya, kalau sudah ngefans sama seorang ustadz, kebiasaan kita kalau sudah ngefans, ucapan itu ustadz udah kayak ucapan Nabi, Pak. Pokoknya siapa yang menyelisih ustadz saya, dia hizbi. Siapa yang sesuai dengan ustadz saya, dia teman saya, salafi. Ini standar, bukan standar salafi, bukan standar Ahlussunnah seperti ini. Makanya kata para ulama, sebelum kamu menuntut ilmu kepada seorang ustadz, yajibu an yuwattim nafsahu, wajib dia yakini dulu bahwa ustadzmu bukan nabi. Ustadzmu manusia. Maka jangan sampai menjadikan pendapat ustadz bagaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah vonis memvonis, Pak. Ustadz satu mentahdir ustadz yang lain. Saling tahdir begitu. Terjadi enggak, Pak? Terjadi? Terjadi. Syekhul Islam Taimiyah jauh-jauh hari sudah memberikan kepada kita dwabitnya. Di Majmu' Fatawa di jilid 28 beliau berkata, "Idza hakamal ustadzu bihajri syakhsin." Apabila seorang ustadz menghukumi untuk menghajar ustadz lain, menghajar itu maksudnya meninggalkan, jangan ngaji sama dia. Wajaba alaihi an yanzur, maka wajib dilihat alasannya dulu. Kalau alasannya memang syar'i, buktinya memang kuat, maka dihajar sesuai dengan tingkat kesalahannya saja. Nggak boleh lebih. Nggak boleh apa? Dihukumi sesuai dengan tingkat kesalahannya saja, jangan lebih. Selesai. Sebab ketika kita tahu misalnya yang dihukumi itu tersebut, yang ditahdir sama ustadz itu ternyata nggak benar tahdirnya, Pak. Ternyata orangnya Masya Allah akidahnya bagus, dia Ahlussunnah dan yang lainnya. Kita tetap saja ngikutin ustadz untuk mentahdir dia. Kata beliau apa, Pak? Maka orang ini sama, tidak ada bedanya dengan pengikut Genghis Khan. Mengikuti Genghis Khan membabi buta. Tidak boleh seperti itu. Makanya lihat, pernah terjadi di zaman dulu, Pak. Imam Bukhari ditahdir sama Imam Yahya Az-Zuhli. Imam Bukhari ditahdir oleh siapa? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Bukhari Jahmi.
Siapa yang masih ngaji sama Bukhari, silahkan tinggalkan majelis saya. Berdiri Imam Muslim. Pergi Imam Muslim dari majelisnya Imam Yahya ad-Dhuhli. Karena Imam Muslim tahu Imam Bukhari tidak salah. Dan tuduhan itu nggak benar. Ya. Tapi subhanallah, salutnya kita kepada Imam Bukhari apa, Pak? Beliau tidak membalas tahdiran dengan tahdiran. Ada orang berkata, kamu jangan samakan Imam Yahya ad-Dhuhli dengan ustadz zaman sekarang. Kita tidak sedang menyamakan orang per orang, bukan. Tapi kita sedang menyamakan sisi perbuatannya yang sama-sama serampangan dalam mentahdzir. Imam Yahya ad-Dhuhli mentahdzir Imam Bukhari tanpa tabayun dulu. Langsung ditahdzir begitu saja. Tapi subhanallah Imam Bukhari tidak membalas tahdzirnya. Bahkan Imam Bukhari, walaupun beliau ditahdzir sama Yahya ad-Dhuhli, Pak, beliau tetap mengeluarkan hadis-hadis Yahya ad-Dhuhli dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim, beliau membela Imam Bukhari dalam hal ini. Karena tahu kalau gurunya tidak salah. Akhirnya Imam Muslim mengikuti Imam Bukhari kemana saja beliau pergi. Sampai detik ini pun Bukhari Muslim tidak pernah pisah. HR Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Selalu disandingkan Bukhari Muslim. Allah harumkan namanya sampai hari ini. Masya Allah. Jadi gimana dong sikapnya Ustadz? Sikap kita, Pak, tabayun. Biasakan tuh, Pak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Biasakan tabayun. Ada ustadz mengatakan gini-gini, tabayun. Kalau misalnya ustadznya berantem dan kita tahu dua-duanya ahlussunnah, antum muridnya jangan ikut berantem. Itu urusan ustadz-ustadznya udah. Dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ikhwatul Islam. Bagaimana membedakan antara gelisah sebagai penghapus dosa kita dan gelisah yang merupakan bentuk dosa akibat lemahnya iman. Dua macam gelisah ini tetap dua-duanya menggugurkan dosa. Karena hadis yang menyebutkannya sifatnya mutlak dan tidak boleh diikat dan dikhususkan kecuali dengan dalil. Rasulullah bersabda, ma asaba, ya, ma min musibatin tusibul mu'min min hammin au hazanin au ghammin au maradin illa kafarallahu bihi khataya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa apa? Kesedihan, kegelisahan, kegalauan, kesakitan, kelelahan, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosa apa? Dia. Gelisah itu biasanya kata Ibnu Taimiyah apa? Akibat daripada kita pernah menginginkan dosa, Pak. Karena kita menginginkan dosa, ada keinginan dan berpikir tentang dosa, sebagai sanksi Allah kepada dia, Allah jadikan hatinya itu gelisah, nggak tenang. Tapi gelisah itu sendiri sudah menggugurkan apa? Dosa bagi seorang mukmin. Alhamdulillah. Makanya ketika kita berbuat dosa kemudian langsung dikasih sama Allah sanksi, alhamdulillah banget, Pak. Itu artinya kita masih diinginkan kebaikan oleh Allah, Pak. Di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat
Ketika berjalan ketemu seorang sahabiat. Dan sahabat ini tahu sahabiat ini dulu pelacur waktu masa jahiliyahnya. Rupanya dia lupa, dia goda itu sahabat tersebut. Lalu sahabiat ini berkata, "Mah, nggak boleh seperti itu. Allah sudah datangkan kita Allah sudah datangkan kepada kita Islam. Kita bukan jahiliyah lagi." Langsung sahabat itu sadar. Pergilah wanita itu, tapi sahabat ini masih aja ngeliatin. Sambil jalan, tahu-tahu pas nengok tembok jedot. Pergilah ke Rasulullah cerita. "Ya Rasulullah, aku tadi begini. Sampai akhirnya kepalaku kejedot." Apa kata Rasulullah? "Anta mimman aradallahu bika khairan." Kamu masih Allah inginkan kebaikan buat kamu. Fa innallaha idza arada bi 'abdin khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Sebab kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya sampai Allah balas nanti semuanya nanti di mana? Di akhirat. Antum pergi ke pantai, lihat-lihat turis telanjang, pulang sampai rumah pusing, aduh kok pusing ya. Alhamdulillah, Allah masih gugurkan dosa antum. Yang musibah itu antum habis maksiat langsung dikasih nikmat sama Allah. Waduh, Pak, itu istidraj itu, Pak. Istidraj itu, diulur sama Allah. Bagaimana ciri-ciri ibadahnya orang sufi, Ustadz? Antum sudah paham belum ciri-ciri ibadah yang sesuai sunnah? Hah? Sudah paham belum ciri-ciri ibadah yang sesuai dengan apa? Sunnah. Kalau antum sudah paham, antum akan paham ciri ibadah yang gak sesuai sunnah. Selesai. Baik itu ibadah sufi, ataupun ibadah yang lain. Yang terpenting adalah kita pahami dulu ibadah yang sesuai dengan apa? Sunnah. Itu yang harus kita betul-betul pelajari, Pak. Sebab kalau kita sudah paham itu, insya Allah kita akan paham bahwa yang tidak sesuai sunnah itulah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya pernah diberi masukan salah seorang teman, ibadah itu harus dari hati saja, tanpa harus menggunakan dalil. Apakah itu benar, Ustadz? Ada sebuah hadis yang disalahpahami oleh orang sufi, Pak. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, namanya Wabisah bin Ma'bad. Lalu Rasulullah bersabda, "Cita tas'alu anil bir?" Kamu datang ke sini mau bertanya tentang kebaikan ya? Apa kata sahabat ini? Benar sekali ya Rasulullah. Rasulullah udah tahu duluan, Pak, pertanyaan yang akan diajukan oleh sahabat ini. Karena Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah. Kamu datang kemari mau bertanya tentang kebaikan kan? Betul. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak, coba kamu minta fatwa kepada hatimu. Fa innal bir matma'anna ilahil qalb wa matma'atnat ilahil nafs. Karena kebaikan itu tandanya yang membuat hatimu tentram, jiwamu tenang. Wal ithmu ma haqa fis sadr, ya, wa taraddada fil qalb wa in aftakan nas wa aftauk. Dan dosa itu tandanya yang membuat hatimu
tidak tentram, gelisah. Walaupun orang-orang berfatwa begini dan begitu. Nah, dijadikan dalil hadis ini sahih, Pak. Dijadikan dalil orang-orang sufi. Berarti kita beribadah itu cukup tanya hati. Dasarnya apa? Hadis tadi. Apa jawaban kita, Pak? Jawaban kita pertama. Jangan ambil dalil sebagian, buang sebagian. Kenapa? Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis mewajibkan kita untuk menaati Rasul, tidak? Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalil-dalil ini tegas, harus ada dalil. Lalu bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Selama masih ada dalil, wajib kita ambil dalil. Jangan nanya ke hati. Karena kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau ternyata, Pak, qadarullah terjadi ikhtilaf para ulama. Yang ini yang mengatakan haram, yang ini mengatakan boleh. Dan antum sudah nanya kepada ulama, masih saja bingung. Ternyata dalil-dalilnya sama-sama kuat. Sudah kita berusaha lihat dalil-dalilnya juga masih bingung. Maka saat itu boleh kita melihat mana yang lebih menenteramkan hati kita. Baru amalkan. Sambil terus kita pelajari lagi, perdalam lagi, mana yang paling kuat dalilnya. Makanya kata para ulama, Pak, jangan samakan hatinya sahabat dengan hatinya kita. Kalau para sahabat hatinya bening, Pak. Kebeningan hati itu, Pak, yang menyebabkan apa, Pak? Sangat mudah mendeteksi kebenaran dan mudah mendeteksi dosa. Orang yang hatinya bersih, dia akan mendeteksi dosa dan merasakan dosa sehingga menimbulkan ketidaktentraman dalam hatinya. Coba bayangkan, Pak, kalau hadis tadi mintalah fatwa kepada hatimu diamalkan oleh orang yang suka berbuat dosa. Saya sudah, menurut hati saya kok saya tenang-tenang aja berbuat dosa ya. Ya karena dia saking terbiasanya dengan dosa, dia sudah tidak lagi merasakan apa? Sakitnya dosa. Ada seorang bintang film murtad dari agama Islam. Apa kata dia, Pak? Setelah saya murtad kok hati saya lebih tentram ya. Waduh, coba apa jawaban orang sufi tadi tuh? Tanya hatinya. Dia sudah bertanya kepada hatinya, katanya kalau setelah murtad lebih tentram hatinya. Berarti benar dong dia. Iya. Nah inilah saudaraku, makanya kita di dalam mendudukan hadis itu jangan ambil sebagian, buang yang lain. Kumpulkan semua dalil, kumpulkan perkataan para ulama. Bahaya, belum apa-apa udah nanya hati kita dulu. Padahal kan kewajiban kita cari dalil dulu. Cari dalil, ini belum cari dalil udah nanya hati. Kira-kira enak gak ya? Ya kalau kita kan maunya yang enak-enak aja, Pak. Kayaknya berzina enak deh. Nah lu, kok hati saya tenang-tenang aja ya dengan zina. Kalau sudah seperti ini patokannya akan hancur agama kita, Pak. Hancur agama kita. Ada yang mau masuk Islam katanya, dipersilahkan kalau yang ingin bersyahadat.
Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa namanya? Chandra. Oh, Masya Allah. Silahkan Chandra. Chandra sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Baru belajar. Dan sudah yakin kebenaran Islam insya Allah ya. Sekarang ikuti ucapan saya ya, Chandra. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Alhamdulillah. Bapak sudah menjadi muslim dan perlu Bapak perhatikan Pak. Ketika Bapak sudah syahadat, Bapak harus paham bahwa Bapak harus yakin satu-satunya Tuhan langit dan bumi hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Berarti Bapak tidak boleh lagi menyembah selain Allah. Yang kedua, berusaha Bapak mengikuti Rasulullah. Karena beliau Nabi kita. Jadikan beliau sebagai suri tauladan. Setelah Bapak masuk Islam, berusaha terus mendalami Islam Pak ya. Supaya keislaman Bapak bagus. Ya, mudah-mudahan Allah menerima kita semua dan Allah memberikan kepada Bapak ini istiqomah, kekuatan, keberkahan, ya, dan diberikan oleh Allah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian, silakan Pak. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Ya? Baik, saya kira cukup ya Pak ya, udah malam. InsyaAllah masih besok masih ada insyaAllah. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.